Apa kabar sobat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Escape from Pretoria. Film yang dirilis tahun 2020 ini mengisahkan tentang pengalaman nyata pelaku sejarah sekaligus penulis buku Inside Out, Escape from Pretoria, karya Tim Jenkins, seorang narapidana yang berhasil kabur dari penjara Pretoria pada masa apartheid di Afrika Selatan. Diperankan oleh aktor yang lebih dikenal sebagai Harry Potter, Daniel Radcliffe, yang berperan sebagai Jenkins, Mark Leonard Inter sebagai Leonard Fontaine, dan Daniel Weber sebagai Stephen Lee. Ketiga orang inilah yang berhasil membobol penjara Pretoria yang menggemparkan dunia berkat aksinya. Kisah ini diawali pada tahun 1973. Pada masa itu sebagian negara Afrika Selatan bergejolak. Mereka menerapkan apartheid yang artinya mereka membedakan orang berdasarkan warna kulit. Hal itu justru mendapat perlawanan oleh Tim Jenkins dan Stephen Lee yang berwarna kulit putih. Mereka sangat menentang faham apartheid. Mereka sudah lelah memperjuangkan dengan cara halus. Namun ketika suara mereka tak didengar, mereka memilih cara radikal untuk pengalih perhatian. Mereka akhirnya meledakkan bom selebaran di pusat kota yang bertuliskan, kesetaraan ras adalah hak yang patut diperjuangkan berapapun harganya. Rupa-rupanya aksi mereka tersebut telah diintai polisi sejak lama. Ketika baru saja selesai beraksi mereka pun ditangkap oleh polisi setempat. Mereka berdua akhirnya berada di penjara. Daphne yang merupakan pacar Jenkins memberikan uang untuk keperluan Jenkins saat ia di penjara. Ia menyembunyikannya di sepatu karena bila ketahuan polisi uang tersebut akan diambil. Saat sampai di penjara, Jenkins menyimpan uang tersebut menggunakan selongsong cerutu yang ia masukkan ke dalam bokongnya. Di pengadilan Kapten pada bulan Juni tahun 1978 setelah ditemukan beberapa jumlah bukti hakim memutuskan jika mereka merupakan otak dari bom selebaran. Hakim memutuskan Jenkins dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sementara rekannya Stephen Lee dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Para pengunjung terkejut, termasuk keluarga besar Jenkins, karena hukuman tersebut dinilai terlalu memberatkan. Selanjutnya mereka akan dipenjara di lapas Pretoria yang khusus untuk tahanan pria kulit putih. Merasa hukumannya yang cukup lama, di kantor polisi Lee mencoba kabur dengan melompat melalui jendela, namun sial, aksinya itu gagal, dan ia kembali tertangkap. Mereka dibawa ke Pretoria dengan mobil tahanan. Begitu sampai di lapas, Jenkins dan Lee disambut oleh kepala sipir yang saat itu juga melecehkan pergerakan dan aksi yang mereka gencarkan. Lalu sipir tersebut membacakan tata tertib di dalam lapas. Jenkins dan Lee berhenti di tiap garis yang berisi dengan jeruji yang berlapis-lapis. Penjara ini memiliki sistem keamanan yang super ketat, tiap sel dilengkapi dengan 2 pintu jeruji dan pintu besi. Lampu sel akan dimatikan jam 3 malam dan dinyalakan jam 5 pagi. Hingga kecil kemungkinan para tawanan akan mampu kabur dari dalam penjara ini. Di hari pertama pagi harinya sang sipir membuka pintu bagi para tahanan dan memerintahkan untuk sarapan. Saat itu Jenkins bertemu dengan Dennis Goldberg. Mereka berdua sudah mengetahui latar belakang satu sama lain. Jenkins dan Dennis adalah sesama pejuang kesetaraan, jadi mereka saling menghormati satu sama lain. Tiba-tiba seorang pria kulit hitam menjatuhkan piring sontak membuat sipir yang berada pada saat itu marah dan langsung memukulnya. Usai sarapan para tahanan melakukan olahraga di lapangan. Dennis menjelaskan mengenai spesifikasi bangunan penjara. Jenkins memperhatikan tiap sudut bangunan penjara. Terlihat jika bangunan penjara ini dibangun dengan tembok yang memiliki tinggi 6 meter, dilengkapi kawat berduri yang dikawal para penembak jitu yang berada di atas atap, serta terdapat saluran air yang tidak memungkinkan untuk dilewati. Sebagian besar para tahanan baru mencoba kabur melewati saluran ini. Namun begitu masuk di dalamnya, tak akan ada yang berhasil, saking panjangnya lorong tersebut.
Tidak lama Jenkin dan Lee dihampiri Leonard, ia mengatakan berapa napi pernah mencoba kabur, tapi sejauh ini masih belum ada yang berhasil. Tetapi ia percaya bahwa suatu saat akan ada yang berhasil. Menurut Leonard, cara terbaik kabur adalah melalui pintu penjara. Di dalam sel, Jenkin mengeluarkan uang simpanannya yang berada di bokongnya. Ia mempercayakan uang tersebut pada Dennis. Diketahui jika Dennis adalah tahanan seumur hidup di sana. Di hari ke-23, setelah mengumpulkan ratusan ide yang paling memungkinkan, Jenkin mulai menganalisa lubang kunci. Ia mengukur lubang kunci penjara dengan kertas dan pensil. Selanjutnya Jenkin menjelaskan kepada Leonard, bahwa dia akan berencana membuat duplikat kunci menggunakan kayu. Ia sempat diragukan namun akhirnya Leonard mau membantu. Di ruang makan Leonard membuat kegaduhan agar sipir penjara mendekat dan Jenkin bisa memperhatikan detail anak kunci di pinggangnya. Berhari-hari Jenkin mengamati bentuk kunci tersebut, kemudian disimpan dalam memorinya lalu menggambarnya di selembar kertas. Hari 74, Jenkin membuat kunci pertamanya di ruang kerja penjara. Ia menggunakan kayu yang sudah dibuatnya persis seperti di dalam ingatannya. Tiba-tiba bel berbunyi. Lee sengaja menjatuhkan paku untuk mengalihkan sipir. Jenkin kemudian memasukkan anak kunci buatannya ke dalam termos agar terhindar dari pemeriksaan petugas. Karena setiap kembali ke sel tahanan, termos mereka diperiksa oleh sipir. Di dalam sel, Jenkin terus berusaha menyempurnakan bentuk kunci tersebut dan kembali menyembunyikannya di dalam kap lampu, dan mencobanya di dalam pintu jeruji sampai akhirnya ia berhasil. Namun sayang, pintu jeruji hanya memiliki satu sisi dari arah dalam. Masih ada lapisan luar lagi yang harus dibuka menggunakan kunci yang lain. Jenkin akhirnya membuat kunci kedua untuk pintu besi. Pada hari ke-100 mereka mencoba kunci tersebut di saat para tahanan bersih-bersih di lorong penjara. Awalnya slot kunci bergerak dan pintu mengunci. Namun saat dibalikan, kunci tersebut macet dan patah di dalam lubang kunci. Sementara sipir terlihat sedang berjalan menuju sel untuk mengecek kondisi. Jenkin seketika berusaha untuk mencabutnya dari dalam slot kunci. Namun akhirnya gagal. Patahan kunci berbahan kayu itu tertinggal di dalam slot kunci. Sore hari sang sipir menutup pintu sel seperti biasa, tanpa rasa curiga meski ia melihat posisi kunci tampak tidak seperti biasanya. Di hari 142 mereka masih melatih kaki untuk berlari dan masih memikirkan cara membuka pintu besi. Tiba-tiba Leonard mendapat ide mengikat kunci dengan benang, lalu menariknya masuk ke lubang kunci. Menurut Jenkin, hal tersebut akan sia-sia, karena percuma memasukkan anak kunci tapi tidak bisa diputar. Saat berdiskusi di dalam sel tiba-tiba sipir datang. Sipir tersebut bertanya hal apa yang mereka perbincangkan. Dengan santai mereka menjawab, sel yang bersih adalah hati yang bersih, kata Leonard. Setelah itu Leonard menyapu lantai sambil memperhatikan sipir keluar. Tiba-tiba Lee mendapat ide cemerlang dengan mengikat kunci gagang sapu. Namun ide tersebut masih belum sempurna, hingga suatu ketika di saat Jenkin tengah bekerja, ia memperhatikan mekanisme mesin bubut yang digunakan Goldberg. Saat itu juga ia membuat sambungan yang bisa memutar di ujung gagang sapu. Di saat malam hari, Jenkin mencoba alat barunya tersebut. Meski pada percobaan pertama gagal, ia terus mengikis kunci dan mencobanya lagi sampai kemudian berhasil. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara sipir dari bilik jendela sampai akhirnya kunci itu jatuh di lantai.
Esok paginya Jenkin makan dengan sangat lahap. Dua temannya itu kebingungan melihatnya, dan Jenkin memberitahu kabar baik jika ia berhasil membuka pintu besi. Mereka pun bersulang untuk keberhasilan tersebut. Selanjutnya Jenkin mengubur kunci-kunci yang telah lulus uji coba itu di halaman kebun penjara. Di hari ke-206 Lee memperhatikan kebiasaan para napi yang baru masuk. Jenkin juga telah menduplikat semua kunci termasuk kunci lemari peralatan, lalu mengumpulkan info daerah sekitar penjara dari koran-koran bekas. Malamnya saat sipir sibuk memutar musik, Jenkin membentuk selimut agar seolah dia sedang tertidur lalu keluar sel bersama Leonard untuk uji coba kunci selanjutnya. Kini mereka berdua sudah sampai di pintu gerbang ruang sipir penjara. Namun tiba-tiba berhenti dan ia bersembunyi di lemari peralatan. Ketika sipir naik dan memeriksa tiap sel, mereka kembali menguji coba kunci-kunci buatan mereka namun tak ada kunci yang pas untuk pintu tersebut. Esok paginya Jenkin dibangunkan oleh kepala sipir yang hendak melakukan pemeriksaan sel. Ia dimarahi karena masih tidur setelah bel berbunyi. Don't you ever sleep through my bed again! Selanjutnya kamarnya diperiksa oleh sipir dan tidak lama Jenkin dipanggil. Kepala sipir menjatuhkan muk yang berisi kunci kayu tersebut, lalu ia mengambilnya dan menanyakan benda tersebut. Jenkin mengatakan bahwa benda tersebut adalah penjepit foto. Dan dengan konyolnya ia memasangkan foto orang tuanya di hadapan kepala sipir itu meskipun dalam posisi miring. Selanjutnya Jenkin, Lee dan Leonard menyembunyikan semua kunci-kunci yang telah berhasil diuji coba tiap ruangan berbeda. Di hari 404 Jenkin diperiksa dokter gigi. Dokter merekomendasikan operasi untuk mencabut gigi tersebut di luar penjara. Hal itu dimanfaatkannya untuk mengamati cara sipir membuka pintu jeruji dan mengamati lingkungan penjara. Selama beberapa bulan, Jenkin, Lee dan Leo telah berhasil menduplikat sebanyak 39 kunci. Secara leluasa mereka bolak-balik ke ruang sipir tanpa terdeteksi. Tak mau bepergian sendiri, mereka kemudian mengajak kelompok Dennis untuk kabur bersama. Namun mereka meragukan mereka bertiga. Sebenarnya Dennis sudah bosan di penjara namun resiko dari kegagalan rencana melarikan diri terlalu besar, mereka lebih memilih menjalani hukuman hingga akhir. Sementara Jenkin, Lee dan Leonard tetap pada pendirian mereka apapun resikonya. Sore hari para sipir beranjak pulang, sambil mentertawakan kebiasaan para tahanan yang selalu mereka intimidasi. Di hari yang sama Jenkin, Leo dan Lee keluar dari sel, lalu kembali mengajak Dennis untuk kabur namun Dennis tetap saja menolak. Sementara sang sipir gendut terlihat menuju toilet,
kesempatan inilah yang akan mereka manfaatkan untuk kabur, dan mereka telah menyiapkan pakaian ganti. Sialnya toilet tersebut mampet, sehingga sang sipir kembali untuk mengambil alat vakum WC dari lemari alat. Di saat mereka tengah berada di ruang sipir, mereka mendengar suara sipir yang akan kembali dan akhirnya mereka Jenkins dan kawan-kawan bersembunyi di dalam lemari alat. Mereka melewati tiap pintu gerbang dan menguncinya kembali. Sampai di pintu terakhir, mereka mengintip gerbang penjara yang terbuka. Mereka mencoba semua kunci namun tak ada kunci yang cocok. Mereka terus berusaha dengan berbagai upaya namun tetap gagal. Sampai akhirnya Leo menghancurkan kusen pintu dengan pahat, dan mencongkel dengan obeng sampai akhirnya terbuka. Just the workshop key. Try them. Get out the way. Pagi itu mereka sangat hati-hati dan bertingkah seperti pekerja bangunan. Sampai di halte Pretoria mereka menyewa taksi menuju Joburg. Sementara sipir penjara membuka tiap pintu sel dan menyadari Jenkins, Lee dan Leonard hilang. Dari sanalah mereka melanjutkan perjalanan ke Joburg. Akhir cerita, mereka diburu oleh polisi dan menjadikan mereka buronan terbesar sepanjang sejarah Afrika Selatan. Mereka melintasi Mozambik, Tanzania, sampai akhirnya tiba di London, untuk kemudian kembali memperjuangkan kesetaraan yang sudah mereka bangun.